Selanjutnya adalah pengertian pragmatisme dan eksistensialisme. Pragmatisme secara etimologi, pragmatisme berasal dari kata pragma yang mempunyai arti tidak atau perubahan. Biasa orang-orang mengartikan praktis. Pragmatisme berarti idea, pemikiran, pendapat, teori yang dapat dipraktekkan yang benar dan berguna. Eksistensialisme dari sudut etimologi, eksistensi berasal dari kata eks yang berarti di luar dan sistensi yang berarti berdiri atau menempatkan. Jadi eksistensi dapat diartikan sebagai berdiri sendiri, sebagai dirinya sekaligus keluar dari dirinya. Sedangkan secara terminologi, eksistensialisme ialah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia, individu yang bertanggung jawab atas kemauannya, yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Berikut merupakan latar belakang munculnya pragmatisme. Pragmatisme sebagai suatu gerakan dalam filsafat lahir pada akhir abad ke-19 di Amerika. Pragmatisme dilahirkan dengan tujuan untuk menjembatani dua kecenderungan yang berbeda pada saat itu. Terjadi pemikiran yang spekulatif bersumber dari warisan filsafat rasionalistik, Discurrence, dan berkembang melalui idealis dan Derrida, idealis absolut, Hegel, serta sejumlah pemikir rasional lainnya. Prinsip yang dipegang kaum pragmatisme yakni tidaklah penting bahwa kita menerima teori itu dan itu. Yang penting ialah apakah kita memiliki suatu teori atau nilai yang dapat berfungsi dalam dunia. Selanjutnya ialah latar belakang munculnya eksistensialisme. Aliran filsafat ini lahir karena ketidakpuasan filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani hingga modern, lalu pandangan materialisme baik yang barat maupun modern. Menurut bentuknya, manusia memang lebih unggul dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Tetapi pada eksistensinya, manusia sama saja dengan makhluk hidup lainnya. Dan inilah ajaran materialisme yang dihantam oleh eksistensialisme. Jadi secara umum, eksistensialisme lahir karena ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani hingga modern seperti proses terhadap rasionalisme, materialisme, dan sebagainya, khususnya pandangan tentang spekulatif manusia. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Yang pertama, William James. William James lahir pada tahun 1842 dan meninggal pada tahun 1910. Ia merupakan seorang filsuf dari Amerika yang juga menjadi salah satu perintis dari aliran pragmatisme. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Harvard dan psikologi di Jerman dan Prancis. Disiplin ilmiah yang diajarkannya adalah anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat. Ia mengajarkan dengan menggunakan metode diskusi. Tokoh aliran pragmatisme yang kedua adalah Dewey, yang lahir pada tahun 1859 dan 1952. Ia dikenal sebagai kritikus sosial tentang pendidikan yang kemudian merintis dasar keilmuan di bidang psikologi pendidikan. Ia merupakan seorang filsuf dari Amerika Serikat yang juga merupakan perintis aliran pragmatisme. Dewey berpandangan bahwa filsafat yang berdasar pada pengalaman yang nyata yang diselidiki secara kritis dapat memberikan atau menyusun nilai-nilai maupun norma-norma yang ada. Selain itu, ia juga menjadi pemikir yang mengubah sistem pendidikan multikultural di Amerika Serikat yang awalnya mengutamakan asimilasi menjadi mengutamakan demokrasi, perilaku sosial. Berikut merupakan tokoh-tokoh eksistensialisme. Yang pertama ada Martin Heidegger. Martin Heidegger adalah filsafat asal Jerman. Ia dilahirkan di sebuah keluarga desa di Meerkirch, Jerman 26 September 1989. Lalu, beliau meninggal pada 26 Mei 1979. Menurut Heidegger, manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Ia dilemparkan ke dalam keberadaan, tetapi walaupun begitu, manusia harus bertanggung jawab atas keberadaannya itu. Yang kedua ada Jean Paul. Jean Paul adalah filsafat asal Paris yang lahir pada tahun 1905 Masehi dan meninggal pada tahun 1980 Masehi. Pada dasarnya, Jean Paul bukan aliran filsafat eksistensialisme, melainkan sebuah gerakan yang melawan filsafat tradisional. Jean Paul pun tidak meyakini adanya Tuhan. Ia meyakini bahwa tidak ada sesuatu hal pun yang mengarahkan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dan menurut Jean Paul pun, manusia mempunyai hak kebebasan tersendiri yang tanpa batas dan bisa mengekspresikan sesuka hati manusia.